Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, selamat berjumpa lagi ya. Udah lama saya tidak mengupload video karena satu dan lain hal karena kesibukan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai usaha kredit. Mungkin di video-video yang lalu saya sudah menerangkan bagaimana caranya, tapi alangkah baiknya karena ada beberapa teman-teman kita yang masih bingung untuk memulai usaha kredit ini. Maka dari itu saya buat video ini kembali ya teman-teman, untuk mereview dan menambahkan apa-apa yang kurang ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, gimana cara memulai usaha kredit ini, seperti apa sih cara memulainya itu seperti apa? Ya simpel aja ya. Kalau untuk memulai usaha itu saya rasa sangat mudah. Nah, yang susah itu mempertahankan, biasanya seperti itu. Nah, cara untuk memulai usaha kredit itu yang pertama adalah niat ya, tentunya niat. Kedua modal, dan ketiga promosi. Terus pertanyaan selanjutnya, terus Mas, apakah butuh tempat? Ya, kalau untuk baru awal-awal mulai ya manfaatkan yang tempat yang ada dulu. Misalkan punya rumah ya di rumah dulu, kalau ngontrak ya dikontrakan dulu, kalau ngekos ya di kos-kosan dulu. Sesimpel itu, mudah, simpel. Usahakan kita masalah tempat itu jangan menjadi beban kita harus nyewa dulu, tuh tidak. Itu di usaha kredit ini sebenarnya usaha itu paling mudah dan untungnya ya yang besar ya. Kan kita yang mencari sesederhana mungkin dan untung semaksimal mungkin, seperti itu. Kemudian gimana kalau sudah punya modal, ya dimulai dari mana ya? Pertama kita mulai survei dulu. Survei maksudnya apa ya? Kita riset dulu barang apa yang ingin kita tonjolkan, ingin kita kreditkan. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu mau di usaha kredit spesifik dulu di bidang apa, atau barang elektronik, atau barang pecah belah, atau barang apa ya, kebutuhan rumah tangga, atau barang misalkan pakaian dan sebagainya. Itu usahakan fokus dulu, riset dulu. Misalkan oh saya ini lebih senangnya nih mengkreditkan barang misalkan pakaian. Oh saya ini lebih spesifik ke bidang HP karena saya udah mempunyai apa ya, saya mempunyai relasi atau rekan yang kerja di counter, nanti saya bisa ngambilnya dari situ. Nah, atau Anda kalau yang belum mempunyai seperti itu, riset dulu yang mana yang misalkan cari distributor yang murah, dan kita search di situ loh, kita mau mengkreditkan barang, oh ya ini. Nah, yang lain itu sebagai sampingan, seperti itu. Masuknya spesifikasi di satu barang dulu. Gunanya untuk apa ya? Untuk mempermudah kita mempromosi juga, kita mudah ya. Misalkan teman-teman untuk kredit di bidang apa ya, peralatan kebutuhan tukang ya, kan kita juga spesifik ya. Misalkan untuk menentukan target pasar dulu gitu loh. Kita kalau ke peralatan tukang ya tentunya kita kreditkan ke orang-orang yang kerja di bidang pertukangan dan seperti itu. Nah, itu spesifikasi. Nah, kemudian kalau sudah kita mencari spesifikasinya udah struk nih di bidang ini, kemudian yang kedua gitu, kita cari distributor. Nah, tadi distributor itu cari yang distributor yang mudah dihubungi, responsif, terus harganya bersaing dengan yang lain ya, seperti itu. Karena pengalaman saya di usaha yang lain ya, selain perkreditan ya, cuman usaha di bidang lain, kreditan saya kan spesifik HP, tapi di kreditan di produk lain itu saya sudah mau mencoba ke situ, sudah terjun ke situ, ternyata respons dari distributor itu agak lambat. Nah, kalau kebutuhan kita kan sebenarnya informasi kreditan itu harusnya cepat. Misalkan ada orang tanya harga, misalkan HP, Pak, HP tipe ini harganya berapa ya kalau misalkan kita kredit. Nah, seperti itu. Nah, kita harus cepat juga ngasih tahu, misalkan harga HP sekian, itu kita harus tahu update harganya. Kita ada orang yang kita hubungi, itu respon, misalnya agen kita, respon kita tanya ke agen kita, Pak, harga HP ini berapa ya sekarang update-nya. Nah, usahakan itu nggak lama, karena konsumen itu biasanya setengah jam sampai 1 jam nggak kita respon udah beralih lagi. Karena keresponsifan itu juga menentukan kita mendapatkan customer, seperti itu. Karena kalau kita agak lambat itu ya, pengalaman saya ya agak lambat yang di bidang kreditan saya, di bidang peralatan ATK itu lambat di distributornya. Jadi saya ketelat mulu. Misalkan tak banyak tanya, Pak, harga kertas hari ini berapa ya? Saya tanya hari ini, pagi ini, dijawab baru sore. Ya otomatis
customer saya lari seperti itu karena mereka butuhnya cepat juga, kadang seperti itu. Karena itulah perlunya mencari distributor yang fast response seperti itu. Kemudian kalau sudah dapat distributor, lalu apa yang dilakukan? Sesudah dapat distributor, ya kita tentunya promosi ya. Misalkan harga sekian, nah kita udah promosi, tentukan tuh untungnya berapa, dikreditan kan. Nah, kan kemarin standar-standarnya di video-video yang lainnya dan bisa ada rentang untungnya itu seperti apa. Nah, terus tenornya seberapa. Nah, setelah sudah tahu, promosi, baru gitu kita promosi. Promosinya lewat mana ya Bang? Ya, sekarang apakah efektifnya ya lewat mana? Kalau zaman sekarang itu efektifnya biasanya lewat WA. Masuk grup-grup WA, teman-teman yang grup lingkungan, grup pekerjaan di kantor, grup teman, grup alumni, dan sebagainya. Itu akan membantu kita mempromosi. Nah, promosinya gimana? Kalau misalkan kita, yang gampang aja kan saya juga biasanya spesifik HP atau elektronik ya, kita minta brosur dari agent-agent kita, misalkan peralatan tukang ya kita minta brosur ke distributor peralatan-peralatan tersebut. Nah, kita tinggal share-share aja atau kita tinggal bikin status WA, yang paling mudah kan status WA ya. Usahakan rutin setiap hari kita update status di WA. Nah, kalau misalkan kita ada waktu luang ya cetaklah brosur. Brosur itu apa efektif ya? Efektif itu saya rasa brosur itu nggak efektif, tapi itu juga akan membantu kita ya. Saya rasa kalau brosur itu akan membantu kita membentuk mental kita sebagai pengusaha. Itu diuji di situ, kita sebar brosur, kita nggak malu-malu lagi ya. Saya di awal-awal seperti itu ya. Saya memang sengaja cetak brosur untuk menggembleng mental saya seperti itu ya. Nah, di brosur ya bisa kita bisa sebar brosur kemana saja ya, ke lingkungan terdekat dulu. Nanti kalau misalkan jangkauannya agak jauh ya kita misalnya ke lingkungan RT sebelah atau RW sebelah seperti itu. Yang maksudnya kalau kreditannya baru awal itu lingkupnya terdekat dulu, mulai dari terdekat dulu. Entah ke terdekat, terus bisa juga promosinya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut gimana ya? Kita cerita ke teman kita bahwa kita mengkreditkan, kita cerita ke tetangga kita bahwa kita mengkreditkan, tetangga kita butuh ini, kita menyediakan seperti itu. Itu promosi-promosi yang efektif. Kemudian masalah pembukuan dan sebagainya itu nanti pikirkan nanti ya. Yang penting kita bermulai dulu, kan katanya mulai dulu. Nah, mulai terus gambaran ya sedikit itu di usaha kredit ini kita nggak perlu nyetok barang dulu ya, itu enaknya. Uang kita save dulu sampai kita mendapatkan nasabah. Jadi enaknya seperti itu ya. Kita save dulu uangnya, modal kita save dulu sebelum ada nasabah. Jadi kita tidak dibebani biaya, misalkan biaya sewa tempat, dibebani biaya misalnya nggak laku, barang nggak laku, itu nggak terbebani seperti itu ya. Kita hanya modal brosur, katalog, dan kita sebisa mungkin menjelaskan, kita spesifik ya, bisa menjelaskan produk yang kita jual itu spesifiknya seperti apa. Misalkan kita kelebihan yang kita jual seperti apa ya, baca-baca aja atau kita tanya-tanya. Misalkan teman-teman jualan HP ya, teman-teman bisa menyarankan, Mas, ini saya mau butuh HP, misalkan budget 1-2 juta itu yang RAM bagus, yang HP ini tipe berapa ya. Nah, itu teman-teman itu harus bisa menjual dan menerangkan yang kiranya untungnya besar buat teman-teman, yang kiranya ada diskon buat teman-teman, dan kualitas itu barang bagus dengan harga yang sama. Misalkan kalau saya misalkan HP Vivo, misalkan ini udah lumayan loh, harga 1,6, misalkan RAM sudah 6 GB, 4 GB, 4/64 ya, udah lumayan loh Bu. Nah, kebetulan kan ada cashback, program cashback seperti itu ya. Contoh-contoh seperti itu yang bisa kita menguntungkan ke kita, untungnya lebih banyak, dan ke customer itu tidak mengecewakan seperti itu. Nah, teman-teman itu perlu riset ya, riset, belajar, tanya-tanya. Kalau nggak misalkan kalau nggak kalau nggak tahu itu usahakan bertanya, jangan malu. Yang bertanya namanya juga orang usaha itu. Ya awal-awalnya seperti itu ya, down, malu dan sebagainya itu sudah biasa, tapi terus saja berjalan terus, nanti pengalaman dan saran dari orang-orang itu akan membentuk diri kita, akan membentuk oh ya, pola yang ini yang sudah saya temukan gitu loh, membentuk pola diri kita, bagaimana cara kita memasarkan produk kita seperti itu. Kiranya itu ya teman-teman, sedikit tentang awal-awal teman-teman yang baru mau memulai usaha kredit. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada yang masih ragu, masih janggal dan sebagainya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya balas melalui video-video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Demikian sedikit dari saya, cukup.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.